kill, apalagi kalau misalkan dia bawa tough boots. Iya. Permasalahan utamanya adalah di sini tidak ada cloud dari Rebellion C9. Jadi mereka tidak akan bisa memainkan dua laning phase. Johnson Kadita itu kan sebenarnya sama dengan dua roamer. Benar. Mereka bakal nempel terus keliling-keliling, nyari point kill. Nah, permasalahan utamanya adalah apakah mereka nantinya memang akan memberikan mid lane-nya ini hanya untuk Hayabusa. Jadi kayak bahkan di bawah menit yang ke-5 pun harus di-clear sama Hayabusa. Secepat mungkin soalnya. Karena kan menit keempat itu kita masih belum ini loh, masih rata-rata udah mulai big fight-nya. Waduh, itu kayaknya Franco bakal ke atas dulu untuk ngejar ke arah level. No, emang mau ditemenin aja karena kita tahu ya dari Esmeralda akan sangat bocor sekali untuk berhadapan dengan Dairot, makanya akan ditemenin. Jarang banget kita lihat XP laner ditemenin. Jarang banget. Tapi itu ngomong-ngomong udah ada satu Iron Hook yang hampir saja kena dari stand, tapi di tengah kali ini ternyata Melagris yang masih bermain untuk anak-anak Kings, dan satu Little Wanderer bisa diamankan oleh Walrus. Oke. Ini satu pergerakan di awal-awal yang memang kita udah jarang banget ngeliatnya. Ada XP laner ditemenin karena kita tahu untuk Esmeralda pasti akan bocor. Sebuah pilihannya sangat-sangat baik pula. Iron Hook-nya kena untuk kali ini. Belum ada lagi Void Glass ataupun kristal yang dikeluarkan untuk bisa mengenai ke arah dari Johnson-nya. Nah ini mas sebenarnya bagi Rebellion enak banget ya untuk Heskirad yang gak di GB juga dari sisi Kingsnya. Jadi bisa memulai penetrasi sebenarnya ke arah depan. Tapi baru mulai ada satu dari Stand dan juga Heskirad yang sepertinya membuat Newt mulai ketar-ketir. Sunpo Jawaban dari Johnson Kadita. Iya. Tapi ya balik lagi ini kan cow damage ya. Kayaknya menurut aku lumayan agak scary juga. Makanya tadi aku sempat bilang kayak mendingan kita Shogun gak sih? Karena ya balik lagi. Kalau misalkan untuk tank dia masih bisa nahan gitu. Oke. Tapi untuk kali ini juga udah ada serangan. Tadi ada Iron Hook yang memang connect juga ke arah satu purple buff. Tapi tidak ada gangguan yang begitu berarti juga ditambahin seperti apa lagi oleh pemain Kings. Dan memang untuk purple buffnya berhasil langsung diamankan. Newt-nya juga masih bisa melakukan sebuah pergerakan di bagian bawah dengan cukup bebas. Beatrix seorang diri. Ada Saib di bagian atas. Udah memberikan damage yang begitu maksimal Shogun-nya. Namun sekarang Lycan Force sudah langsung masuk ke bagian depan. Memberikan sebuah garukan yang cukup berarti kepada tubuh Saib. Ada efek bakaran yang tersiksa. Bahkan untuk kali ini dengan reload manipulation. Menyisa sedikit lagi SP yang dimiliki oleh Saib. Dan Saibnya selamat pergi untuk berada di area tersebut. Dan udah ada pembagian damage untuk kali ini. Karena dengan sedikit cara yang dimiliki oleh Busa masih berusaha untuk bisa mendapatkan Esmeralda. Sayang banget. Dan bahkan rapid touchdown-nya pun berhasil nabrak. Tanpa adanya combo yang begitu berarti dari Kadita. Wah. Kaditanya kali ini menjadi korban juga di area atas sana. Dan memang XP laner menjadi tempat pertumpahan darah bagi kedua tim. Karena dari sempat kita lihat juga bubunya yang selalu nge-GB-in juga ke arah Shogun. Dan ini kali ini kita lihat juga Kings mereka coba untuk dapetin satu tapalnya Selo di depan sana. Bahkan tadi aku lihat Warus juga mau pegang Retribution nih karena habis dirusuh sama dari bubunya. Agak naksa nggak sih tadi Prof? Masalahnya kan belum level 4 juga Prof. Iya itu permasalahan utamanya juga sih ketika kita melakukan combo Johnson Kadita tuh pastikan bahwa dua-duanya level 4. Jadi siapapun yang ketabrak itu udah bisa langsung nge-comboin juga dari Breath of the Ocean dan juga Rogue Wave. Nanti pokoknya bakal ada eksekusi di Dirty Stain sih. Tapi sekarang sama-sama udah level 4 dan Petrify-nya ini WJ masih cooldown nih permasalahan utamanya. Oke. Setidaknya Kadita masih punya, hanya saja tadi memang jadi kayak sayang banget belum level 4, hanya nambah-nambah poin kill aja tapi berhasil untuk langsung dielak. Bukan lagi sebuah pergerakan yang langsung akan dikeluarkan sedikit lagi HP tersisa, tapi itu pun belum memang untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Chow ya. Wow. Masih ada Iron Hook juga tapi belum connect ke siapa-siapa. Newt masih coba untuk mendapatkan satu gerobak yang mendapatkan pundi-pundi gold. Jadi dia nggak akan pulang terlebih dahulu dan sekarang waktunya dia untuk pulang. Walaupun tadi ada sempat Sumpo yang bisa ngegocek, tapi dengan Petrify sebenarnya cukup membahayakan juga ya. Aku malah ngelihatnya tadi sebenarnya dari si Newt-nya tuh ragu nggak sih? Waduh, ini di mana ada sebuah tabrakan, di mana sebuah ada invasi, tapi ternyata digagalkan kembali. Reload manipulation bagian belakang Iron Hook dan memang membubarkan acara jadinya bro. Dan makanya kayak yang tadi aku bilang sebenarnya kayak Newt ini udah bagus banget apa ya movementnya gitu loh. Tapi tadi dia tuh ragu buat tendang WJ. Ya. Padahal kalau dia tendang WJ tendang aja. Karena itu 3 lawan 1 dan dia kalau nggak tumbang dapetin 1 itu udah untung banget. Udah untung banget. Ada 2 pilihan di depannya tadi ya. Benar, tapi dia tuh nungguin dari Stain. Dia pengen nendang dari Stain sementara dari Stain-nya kan punya Rogue Wave gitu loh. Oke. Jadi nggak ada apa-apa, darahnya juga tadi sangat-sangat tipis sekali untuk masih bisa selamat. Nilai plusnya adalah untungnya dia masih bisa selamat loh tadi. Cuman untuk Rogernya masih melakukan farmingan, ada satu gold buff lagi yang berhasil dia ambil, berubah lagi menjadi manusianya, menjadi tipe dari Prime, namun belum ada target yang berhasil dia dapatkan.
touchdown kali ini bakal nabrak arah siapa dan masih bisa digocek oleh Selo. Tapi di lain kali ini udah ada efek stun juga. Dan Rove sebentar lagi dikeluarkan tapi ternyata enggak. Malah Selo pun jadi tumbang. Ditambah lagi dengan dari Bubu juga harus hilang. Dua member Kings kali ini nggak bisa selamat dari tabrak lari dan juga ombak yang dikeluarkan oleh Dari Stay. Waduh, kalau ada DPS yang jauh lebih berarti tadi kayaknya untuk Aditanya pasti bakal hilang karena udah double dia yang nyangkut ke arah tubuhnya. Hanya saja tadi Shogun untuk basic attack-nya mungkin belum cukup untuk mumpuni ya untuk bisa mendapatkan Adita hingga sempat tuh rock wave-nya keluar tuh Bang. Iya, masalah utamanya adalah dari stun impact-nya benar-benar connect ke arah seorang Selo-nya itu, God of the Ocean, dan Tough Boots itu yang nanti akan jadi jawaban seharusnya untuk 5 pemain dari Kings agar kalau misalkan ditabrak pun durasinya tidak selama itu. Wah, ini rapid touchdown ini udah mulai meresahkan, udah mencoba masuk kemana-mana, ke ganggang juga. Nah. Langsung ditabrak Newt saja, tapi bisa gitu saja dengan ada Sumbo, tapi the way of Dragon karena WJ. Bubu dalam keadaan yang sekarang, tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Reward manipulation dibuka, dan satu member dari Rebellion pun tumbang di sana. WJ menjadi korban satu-satunya dari pertarungan itu. Iya, itu kunci Inggris untuk ngebenerin as dari mobilnya juga menjadi kunci permasalahan dari real world manipulation yang memang digagalkan ya. Dengan jarak sedekat itu dilemparin sama dia, gagal udah real world manipulationnya dan ya masih bisa tadi ada kesempatan untuk mereka. Makanya, tapi yang nggak bakal bikin gagal adalah kalau kalian nonton MPL dan scan barcode-nya juga Ya, di bawah, karena itu adalah jadwal terlengkapnya. Kalian udah bisa ngeliat spoiler tuh sampai April nanti di tahun 2022. Waduh. Rock wave-nya again and again selalu memberikan impact yang begitu menyakitkan dari game per game yang kita lihat dengan adanya combo-combo seperti ini. Hanya saja Shogun belum bisa memberikan efek balasan begitu berarti karena Saeb memiliki damage yang begitu maksimal. Namun sekarang Selo udah mulai hadir. Siapa yang akan digaruk? Hanyalah minion. Ya, karena dari darah dari talentnya juga udah cukup tipis banget dan akhirnya bisa dihancurkan begitu saja. Tapi kali ini mencoba untuk rotasi ke area atas juga. Warus bersama dengan Saeb udah coba untuk standby juga. Tapi sisi lain tadi udah ada pertarungan yang akan dilakukan. Bubu dalam ancaman Kosedo juga udah dibuka. Tapi dari Warusnya udah kena efek dari The Way of Dragon. Wet bisa dibuka. Dan satu Selo pun dengan satu Lickem Post mencoba dapetin satu member dari Rebellion. Selo dalam keadaan yang cukup sekarang juga masih mundur ke arah belakang. Tapi Warusnya masih bisa outplay teman-teman dari Kings Esports. Wow, Walrusnya yang memang tadi dalam ancaman yang begitu mengerikan tapi ternyata dirinya masih bisa selamat loh. Malah ada poin kill yang dia bawa untuk oleh-oleh. Sebenarnya ya Walrus itu udah nggak bisa selamatkan. Tapi nggak ada yang ngeduga-duga kalau seandainya si Heist-nya itu datang dan dia cuma bawa 2 senjata yang paling jarang digunakan, Wesker dan juga Renner. Yap. Sniper dan juga shotgun. Shotgunnya itu langsung connect ke arah Newt. Newt otomatis di situ nggak bakal bisa menggunakan yang namanya Shumpo dan tidak bisa menghindari damage lagi. Absorbnya nggak ada. Ya mau nggak mau bakal jadi sebuah santapan bagi Heist dan juga Walrus. Dan dari tadi kayaknya Franco emang hobi ya. Kenapa tuh? Ditabraknya. Dari tadi. Siapa lagi mas? Daripada kita hooknya nggak kena, Iya. lebih baik kita bawa musuh kita untuk nabrak kita. Benar. Logikanya gitu kan. Iya. Nah ini keluar ya. Oh enggak. Ditahan dulu. Dikasih info Nah, dulu. kasih info Dikasih info Tapi tadi ada yang nongol loh. Harus Oke, nabrak di area Purple Buff, tapi Purple Buff kali ini masih sempat untuk langsung diambil. Anjay mau pergi ke arah yang berbeda dan udah akan langsung connect, tapi ternyata pewagihannya belum langsung dikeluarkan. Karena dengan bertepatan berada tepat di area Roger, Lycan Pons garukannya akan sangat-sangat menyakitkan. Oh, itu nggak bisa di happy birthday Nah. Bang. Wow. Kali ini Arrow juga udah connect dan Haze Geralt gak bisa kemana-mana. Rapid touchdown dikeluarkan kali ini oleh teman-teman dari Rebellion. Tambah dengan ada Shadow Kill juga. Selo pun menjadi target operasi yang masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi di garis depan sana, Newt yang nge-DB-in. Mencoba untuk menyelamatkan diri bersama dengan Bubu juga. Dipukul mundur anak-anak dari Rebellion kali ini. Yap. Ya, karena bukan kombonya juga sih, jadi nggak bakal bisa ada point kill yang didapatkan kecuali kalau misalkan Walrusnya udah jadi karena Malefic Roar. Sementara melihat one v one situation yang belum saja selesai dari Shogun melawan Saeb ya, ini kayaknya mereka berdua emang lagi adu gengsi lebih tepatnya. Iya. Ya kayak belum kelar, padahal udah ya bisa mereka ngumpul berlima, Shogun bahkan bisa ngebarenin gak ada rapid touchdown, tapi dia lebih memilih untuk benar-benar memenangkan melawan Saebnya. Padahal cukup sulit ya sebenarnya. Antara Kalau punya Oracle mungkin beda sih ceritanya, Iya. atau minimal antiviral. Ada Malefic Roar pula sekarang ya. Untuk Haze Geralt-nya sementara itu kali ini ada satu tabrakan lagi rapid touchdown-nya. Tapi cukup kebingungan WJ-nya pergi ke arah mana dipastikan tidak akan selamat untuk kali ini. Karena untuk rekannya sendiri agak jauh. Dari stand hanya bisa membantu dari kejauhan. positioning dari Waduh, Shogun nih bagus ya. Aku
suka banget dia tadi ngeluarin satu poin star mungkin waktu dari Intel WJ, tapi di area tengah sana Saeb sendirian. Masih ada flicker ke arah belakang. Coba di roll wave oleh dari Stan. Dari Stan dia juga masih bisa mundur. Dan ini backup dilakukan oleh Rebellion menurutku agak cukup terlambat. Karena Kings bisa langsung mengcounter attack penyerangan dari mereka. Dan bahkan dari Lordnya yang pertama sudah mulai dibuka oleh anak-anak Kings. Waduh. Enggak. Harusnya Walrus gak ngelakuin setup yang kayak gitu sih. Karena ini bakal rugi banget ketika nantinya tidak mendapatkan apapun. Nah, Walrusnya bergerak. Digocek. Ada Repis ada juga di bagian belakang, namun masih berhasil untuk langsung digocek aja dari Stan yang masih mencari posisi untuk bisa mengeluarkan ke arah Rockwave, tapi dia pergi dari area tersebut, lebih memilih untuk pergi menjauh agar bisa menyelamatkan dirinya juga karena serangan mereka pun udah berhasil untuk mendapatkan satu orang yaitu Newt. Wow, ada Iron Hook juga yang masuk ke dalam tubuh Saeb di sana dan Saeb pun mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata ganking yang dilakukan oleh Kings Esports benar-benar on point banget kali ini. Mereka berkumpul berempat, mendapatkan informasi dapat satu orang, langsung dihajar. Makanya nggak cuma itu. Saeb tumbang di detik 41. Di mana itu adalah detik ketika Lordnya muncul. Dan untuk saat ini fight-nya jadi 4 lawan 5, namun Mah kena tabrak lagi dong Rapid Tasdonnya. Untungnya ada lagi nih preparation di arah yang berbeda. Namun untuk kali ini dengan reload preparation belum lagi Iron Hook-nya connect. WJ-nya mau ke arah mana? Way of Dragon-nya juga berhasil mendapatkan ke arah Patrick. Hilang sudah. Satu player lagi. Hanya tinggal mengalihkan fokusnya aja mau WJ atau Patrick tadi. Iya, benar. Tapi kayaknya lebih worth it ke arah Patrick dari Heist ya. Walaupun udah dapat satu Iron Hook dari bubunya karena WJ, tapi kali ini Lordnya udah berjalan di area atas. Anak-anak Kings punya kesempatan emas, apalagi udah ada konsil yang dibuka oleh Bubu. Mencoba untuk memberikan satu efek kejut ke arah Rebellion dan satu inner turret-nya diamankan di bagian tengah. Agak ini ya jadi ya. Dari tadi tabrakan-tabrakannya oke, kena. Hanya saja 50-50 nih chance-nya. Iya. Antara emang berhasil atau mereka jadi gagal total gitu. Karena untuk sekarang mereka pun harus masih berfokus dengan Rapid Tasdon yang bisa masuk dari bagian belakang menabrakkan dirinya. Ada 2 orang di area tersebut yang mengorbankan diri. Namun jauhnya untuk kali ini belum tak kuat lagi menapainya. Damage yang dikeluarkan dengan Shadow Kill. Tapi Bloodihannya langsung connect juga ke arah satu player tersebut. Tidak ada follow up damage, malahan Franco-nya yang harus hilang untuk kali ini. Oke, tapi Warus yang mencoba untuk dapetin lagi, tapi ada dua musim buka, ada dari Stan yang nggak bisa kemana-mana dan bahkan volley Starman ke arah depan. WJ jadi target operasinya, tapi Rebellion sadar betul mereka nggak mau terlalu gegabah, bahkan satu Rapid Touchdown dibuka untuk memberikan lagi di mana letak keberadaan dari anak-anak Kings, tapi enggak seperti ya. Mereka cuman coba untuk memberikan informasi kalau gue mau cabut nih, tapi belum tentu pulang. Gue muter-muter. Nah, itu ada fun fact lagi. Rebellion sini yang mendatangkan player baru Saeb pada bursa transfer minggu lalu. makanya kan buat teman-teman yang pada penasaran itu kan update-nya di mana. Jangan lupa juga untuk langsung follow sosial media dari MDL.Indonesia di Instagram ya. Karena di sana tuh semua dari bursa transfer, jadwal, bahkan nanti ini ya Pak Bulung ya buat clue untuk MDL season yang ke-6 juga ada di sana kalau kata. Iya, banyak sekali lah pokoknya info di highlightnya di situ lah. Momen ini, momen itu nggak nabrak siapapun kecuali dinding yang ada di Land of Dawn. Bahkan untuk kali ini ada reload maneuvernya kembali dibuka untuk Rockwave yang masih bisa menyamakan diri dari Kadita. Hanya saja tertinggal seorang diri dari WJ-nya. Rovilnya langsung dihajar habis-habisan. Nggak keras. Masih selamat. Nggak kerasa itu. Shogun ini kayaknya emang benar-benar anti shotgun ya. Iya loh, ditembak kayak Darah gitu putihnya aja nggak hilang Bapak lo. Itu Wesker loh Pak. Wesker loh. Iya loh. Wesker jarak dekat ya. Jarak dekat pelurunya masuk semua loh itu. Benar banget. Gak ada Santuy rasanya. dia. Wesker ini kayak apa ya? Kayak benar-benar harus dekat banget dan on point soalnya. Waduh. Ini pertempurannya kembali pecah lagi. Quad Shadow tadi kembali lagi masuk ke bagian tengah. Hanya saja untuk kali ini Phantom Shuriken yang masih berusaha untuk bisa menjauh dan juga menyelamatkan diri. Tapi dengan adanya 2 orang di area tersebut, dari Hayabusa pun udah nggak kuat lagi menerima damage yang terus-terusan diberikan oleh pemain-pemain dari Kings. Kehilangan Bubu ditukar 2, keuntungan lagi bagi Kings ditukar lagi dengan adanya Lord. Mereka benar-benar menguasai jalan pertandingan kita di game yang pertama ini, Profesor. Emblemnya juga sih masalahnya. Ini kayak ngebuat dari bubunya lebih singkat untuk waktu resurrected time-nya. Tapi di sisi lain, dia benar-benar gak mau kelihatan di sini. Oh, kelihatan, udah nongol. Waduh, hampir aja dong, hampir. Ih, dikit lagi, tapi dengan ada satu call up damage di bagian belakang berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Patrick-nya. Ada Lycan Pons tadi yang masuk langsung ke arah tubuh dari Patrick, namun sekarang reroll manipulation-nya. Ada 3 orang yang terkurung di bagian dalam, tapi saya memberanikan diri maju ke bagian depan, malah Way of Dragon-nya menghantarkan dia ke dimensi yang berbeda karena udah langsung hilang. Falling Star melompat ke bagian depan dan kemenangan pertama menjadi milik dari Kings.
Wow. Kings Esport kali ini benar-benar menguasai jalannya pertandingan dari awal. Karena mungkin aku ngeliat El Momento dari Rebellion mereka nggak dapetin. Momento. Kadita Johnson kan hero momentum banget kan. Iya, Dan berapa kali malah mereka yang di outplay Bali. Dan itu malah membuat mereka jadi kalah level. mereka menciptakan momentum Iya. untuk Kings. Untuk Nah, benar. ya mau gak mau kayak begitu dong. Benar. Iya dong. Benar, setuju. Seperti kata Profesor juga tadi bilang, kalau Iron Hook yang gak kena ya udah samperin aja. Iya. Apa bedanya kan rasanya juga sama-sama aja walaupun memang ada efek stun dari Johnsonnya ataupun Kakita yang punya Petrify tapi akhirnya